Oh, guys. Tes. Halo, halo. Halo Kak. Iya Kak. Kan ujian akhir kapan ya? Katanya sih Desember awal. Desember awal. Kok katanya kalau Desember awal bukannya udah pasti harusnya? Kenapa Kak? Kok katanya kalau Desember awal kan berarti udah deket. Soalnya belum ada surat edarannya, Kak. Ya. Itu kata siapa? Desember awal. Kata guru-guru, beberapa guru. Itu ujian akhir itu ujian akhir. Kalian ada UNAS apa enggak sih? Kalau UNAS nggak ada. Oh, Tapi Nggak ada. Berarti nggak tahu. oke, ada berarti ujian yang awal Desember itu ujiannya benar-benar terakhir. Habis itu nggak ada lagi gitu. Kayaknya. Oke. Semoga. Iya, Ya, amin. semoga. Berarti kalau kalian ujian awal Desember itu masih ada 4 bulan minimal buat persiapan penuh buat UTBK. Oke, di layar kelihatan kan itu yang aku ini. Iya Kak. Iya, kelihatan. Jadi hari ini kita akan belajar yang sering disebut dengan bahasa Panda. Jadi waktu apa UTBK kemarin itu soal tipe ini kayak jadi heboh gitu. Soalnya nggak tahu kenapa, mungkin karena unik gitu ya. Tapi bukan tapi sih, ya heboh aja gitu kemarin. Muncul berapa ya? Muncul di antara 1 sama 2, jadi cuma dikit sebenarnya meskipun tapi nggak apa, kita belajar karena ini juga berguna untuk melatih otak kita. Jadi bahasa Panda itu sebenarnya simple ya, bukan simple sih, maksudnya namanya bahasa Panda, cuma dia itu sebenarnya kayak apa ya, masa ngetes sih ya, ngetes kita buat ini apa, memecahkan sandi gitu. Jadi ada beberapa tipe bahasa Panda. Sebelumnya aku mau tanya dulu, apa kalian tahu nggak apa kayak soal ini bahasa Panda? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah lihat Kak. Pernah lihat, Kak, pernah. Atau pernah belajar juga? Kalau belajar belum. belajarnya belum. Oke. Jadi kemarin tuh benar-benar kayak heboh banget gitu. Apa soal ini? Atau sebelumnya sebelum masuk ke ininya, aku mau ngomong tentang kehebohannya dulu ya. Jadi biasanya di waktu UTBK itu pembahasan di medsos kan biasanya banyak yang didominasi oleh orang-orang yang UTBK ya. Biasanya mereka itu histeris ketika ada sesuatu yang unik gitu atau beda di UTBK dengan tahun-tahun sebelumnya. Kayak kemarin itu misalnya contohnya salah satunya ini bahasa Panda, kemudian waktunya kemarin katanya cukup sedikit, meskipun soalnya juga sedikit, cuma ininya histerianya itu waktunya terlalu singkat. Nah, nanti buat kalian itu kalau misalnya ada kayak histeria masif di sosial media atau di teman-teman kalian misalnya, itu jangan ikut kayak histeria juga. Dan apa ya, misalnya kemarin karena ada bahasa Panda ini, jadi orang-orangnya banyak yang fokus untuk belajar bahasa Panda kayak gitu. Menurutku itu sesuatu yang kontraproduktif. Jadi ketika kalian ikut masuk ke dalam histeria itu biasanya fokus kalian itu bakal kayak apa ya, menjadi lebih terspesifik gitu kepada satu hal yang menjadi topik utama histerianya. Padahal biasanya topik itu nggak terlalu besar. Kayak misalnya ya bahasa Panda ini. Kemarin sebenarnya nggak terlalu besar, cuma karena unik
Jadi banyak yang fokus ke ini, fokus belajar, kemudian takut ini, takut itu gitu, takut waktunya sedikit kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu, ketika nemu kayak gitu itu nggak perlu takut. Karena ketika kalian takut itu bakal mempengaruhi kayak mentalitas kalian dalam masuk mengerjakan soal kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian itu tetap tenang ketika menghadapi soal gitu kan. Makanya kalau misalnya ada mas histeria, kalian nggak perlu kayak ikut-ikutan ke dalam histeria tersebut. Jadi tetap tenang aja di luar kayak gitu. Oke, jadi di sini aku ada 5 soal doang yang merepresentasikan tipe-tipe soal bahasa Panda. Sebenarnya ini sih, di sini soalnya 5, cuma tipenya sebenarnya ada 3. Yang nomor 1 dan 2, kemudian 3 dan 4, sama yang terakhir nomor 5. Sebelum bahas ininya, pertama aku minta kalian buat mengerjakan dulu dari nomor 1 aja ya. Aku kasih waktu berapa ya? 4 menit mungkin. Coba kalian kerjakan nomor 1, 4 menit dari sekarang. Buat Hazim Arif, itu kita lagi ngerjain nomor 1 ya. Jadi kerjain nomor 1 yang ada di situ. Oh iya Kak. Oke, sip. Waktunya 4 menit. Kurang 3 menit. Dua menit. Satu menit.
Oke, udah 4 menit. Buat yang baru masuk, jadi kita di sini mengerjakan soal nomor 1 barusan. Kita akan bahas 5 soal yang ada di Word ini. Kemudian nanti kita bahas satu-satu langsung, mengerjakan kemudian membahas. Oke, waktunya sudah habis 4 menit. Aku bakal tanya langsung ke 3 orang, kemudian nanti kalau misalnya nggak ada yang benar jawabannya, kita open siapa yang punya jawaban, kemudian langsung nanti bicara gitu. Oke, pertama aku mau tanya sama Zahra coba. Gimana Zahra? Menurutmu jawabannya apa? Yang nomor 1. Belum nemu, Kak. Kamu nyarinya gimana? Yang manual yang setauku di IG kayak gitu-gitu sih. Manual Yang gimana? dilompatin 5 huruf. Coba jelasin per langkah gitu. Tapi kayaknya ini salah sih, makanya nggak ketemu. Nggak, kamu ininya gimana? Coba jelasin per langkah. Awalnya kamu apain dalam mengerjakan soal ini? Awalnya sih sempat mikir, lihat huruf terdekat itu artinya ada di huruf apa. Kan itu kalau yang di soal berarti huruf terdekatnya itu kan F. Itu artinya K. Nah, awalnya itu tak cocokin itu K, terus F itu sama dengan K. Terus tak baru diurutin ke bawah KLM, KLMNOPQ dan seterusnya. Tapi ternyata salah. Oke. Siapa lagi ya? Kak Runisa coba gimana? Belum, Kak, saya. Belum ada bayangan desainnya. Kamu ngerjainnya gimana? Belum ada bayangan. Awalnya mau ngurutin pakai huruf juga, tapi belum paham. Oke. Yohan coba. Belum Kak, tapi dulu tuh pernah tahu. Kalau nggak salah sih letaknya, jadi kita nulis ABC sampai Z, terus itu Iya. dikasih nomor. Jadi kode yang tersedia itu kita lihat angkanya berapa aja, terus tapi nggak tahu digimanain. Oke. Bagus, awalannya udah benar, Yon. Oke, ada yang nemu nggak? Ada yang punya jawaban? Soalnya gimana, Kak? Ini, jadi ini soalnya di nomor 1. Seorang detektif menemukan sebuah kode yang itu, kemudian wait. Y Z A. Semangat. Gimana? Coba jelasin. Yang kalau dibaca dari kanan itu yang huruf 1 itu huruf-huruf pertama dari kanan. Kan yang pertama itu X. Ya. Berarti kita ambil satu huruf setelahnya. Jadinya Y. Yang huruf kedua dari kanan, 2 huruf setelahnya S, T, U. Dan seterusnya. Oke. Jadi gitu ya ininya. Kalau kita lihat langsung itu X ke Y, S kemudian ke U, H ke K itu 3, O ke S itu 4, dan seterusnya. Kemudian berarti kalau misalnya KX G, P, J, D, Y, S ini S ke T, berarti kita udah tahu huruf terakhirnya T, kemudian Y ke YZA, kedua langkah, berarti ke A, berarti udah ketemu A dan T, berarti pasti B gitu. Oke. Makasih Hilana. Jadi kita bisa ada 2 cara yang mungkin bisa kita gunakan buat soal yang tipe ini, bahasa pandang yang tipe ini. Jadi yang pertama itu kita lihat langsung, kemudian mungkin kita nemu kayak patternnya kayak gitu. Kemudian cara yang kedua yang lebih
metodenya mungkin lebih ke rumus gitu, lebih intinya kalau misalnya kita kesusahan nyari langsung gitu, kita bisa pakai cara yang kedua ini, yang lebih fundamental gitu. Tapi sebelumnya aku mau ngomong ini dulu. Jadi waktu nyari soal-soal bahasa Panda yang tipe 1 ini, aku lihat di internet itu soal-soalnya rumit banget gitu. Ini aja menurutku ini yang udah termasuk cukup rumit ya, yang soal nomor 1 itu. Nanti ya Pak, bukan nanti tadi aku nyari itu ada banyak soal-soal lain yang kayak patternnya itu nggak kelihatan banget gitu. Jadi misalnya loncat berapa, terus kemudian di huruf kedua loncatnya ke belakang, maju mundur kayak gitu. Jadi kayak rumit banget gitu. Dan menurutku soal-soal yang serumit itu, bahkan untuk soal nomor 1 ini itu nggak bakal ada di UTBK gitu. Jadi karena ini sangat membuang waktu ya kalau misalnya kita kerjakan, kalau misalnya nggak nemu langsung gitu, itu sangat membuang waktu banget gitu kalau kita coba cari satu-satu hurufnya. Jadi nanti biasanya yang bakal muncul itu maksimal mungkin ya, menurutku ya, maksimal itu kayak patternnya itu bakal selaras gitu. Jadi kayak satu huruf jadi apa, kemudian patternnya ya sama gitu. Misalnya kalau plus 1 ya plus 1 gitu, kayak gitu. Jadi ini terlalu rumit. Dan misalnya kalau kalian nemu soal yang rumit nanti di UTBK, kalian nggak bisa nggak paham soalnya dalam waktu 1 menit aja gitu. 1 menit kalian coba untuk memahami, terus kalian nggak ngerti maksudnya apa, dan kelihatan rumit, itu saranku tinggalin aja soalnya. Jangan tandain aja, terus nanti balik lagi kalau misalnya mau udah mengerjakan soal yang lain. Jangan kayak kalian membuang waktu di satu soal itu. Jadi ada kayak batas kalian mencoba untuk memahami soal, mencoba untuk melihat apakah itu cukup rumit apa enggak. Kemudian kalian akan menentukan mau skip dulu apa ini. Kalau rumit itu aku skip aja gitu. Jangan maksain mengurutkan gitu, maksain urutan. Oke, jadi cara keduanya itu benar tadi kata Yona. Pertama itu kita kasih nomor dulu masing-masing hurufnya. Untuk yang pertama itu kan MMV itu berarti M itu berapa ya? J, K, L, N. 13,13, V, E, U, V, 22, GF, 6, E, O, E, 15, 8, 19, kemudian UV, VX, 14, 24. Terus menjadi UTBK score ya. U, 1, 20, 2, VK 11, 19, 11. U, itu kelas 1, 25. Nah, misalnya kelihatan nomornya gini kan, kita bisa lebih mudah dalam melihat patternnya gitu. Jadi kita bisa lihat bedanya dari 13 ke 21. Yang pertama itu beda berapa ya? 21 dikurangi beda 8 ini kan, 8 langkah. Kemudian 13 ke 20 beda 7. Kemudian 22 wait. Oh ya, kemudian 22 kedua ini berarti ya, batasnya 26 ya. Jadi bisa ke belakang bisa
Oh ya, karena yang 13 ke 21 dan 13 ke 20 itu ke depan, berarti kan 22 ke depan, berarti sampai 26 kemudian ngulangi lagi gitu. Bedanya 6, kemudian 6 ke 11 5, kemudian 15 ke 19 4 gitu dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita kayak bikin nomor kayak gini itu bakal lebih mudah dalam melihat patternnya. Jadi nanti mungkin buat KX itu nanti mungkin jawabnya ya gitu. Kita bisa yang jawabannya itu K jika 11 4 2 4. Jadi kita bisa langsung kasih nomornya gitu. Terus tambahin, jadi 11 ditambah 8 19 gitu. Kemudian seterusnya gitu. Jadi kalau kayak gitu itu lebih mudah namanya. Cuma bakal lebih lama kalau misalnya ngerjain kayak gitu. Dan menurutku itu kalau kita ngerjain kayak gitu, kayak nggak bakal sampai ngerjain kayak gitu. Kalau misalnya ada soal bahasa Panda. Saya kemarin yang muncul di internet itu untuk soal bahasa Panda itu yang digembar-gemborkan di Twitter di segala media lain gitu, kayak itu kelihatan rumit banget gitu. Padahal sebenarnya tipenya yang muncul itu bukan yang kayak gini, malah kayak yang ke bawah gitu. Yang terutama untuk nanti yang nomor 5 gitu, yang nomor 5. Jadi biasanya juga apa yang ada di internet itu kayak beda dari aslinya gitu. Kalau kita selalu fokus ke kayak gitu itu bakal rugi untuknya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Ini, nah mungkin nanti yang muncul itu malah lebih ke kayak nomor 2 ini, lebih simple ini aku pikirnya. Oke, aku kasih waktu bro, 3 menit ya buat nomor 2. Silakan kerjain dari sekarang.
Oke, udah cukup menurutku. Diana coba gimana? Saya jawab yang D, GPCO. Kenapa? Karena awalnya itu disamain gitu. Itu kan 6 yang dicari. A-nya kita ketahui A-nya itu sama dengan C. Dari sama dengan NKOC. Kayak gitu. Terus habis itu C-nya itu terus habis itu A-nya itu sama dengan C. Kayak gitu. Jadi yang akhir-akhirnya udah ketemu CO, jadi nggak ada lagi, ya udah jawab D. Oke. Makasih Diana. Ya. Oke. Jadi ya benar jawabannya GPCO. Kita bisa pakai cara yang tadi yang pertama, yang kita ubah ke nomor dulu, kemudian kita lihat patternnya kayak gimana, dan kita bisa pakai caranya Diana. Menurutku itu jauh lebih simple dan jauh lebih cepat dalam ngerjain kalau misalnya kita pakai caranya Diana. Jadi kalau kita udah dapat clue MA sama dengan OC, di sini ada AM, berarti kita tinggal tukar aja CO, dan yang CO cuma D doang gitu kan. Jadi jawabannya pasti GPCO. Nah, cuma itu hanya berlaku untuk ini ya, hanya berlaku untuk kode yang patternnya itu sama. Jadi kalau misalnya patternnya itu misalnya antara huruf ke 2 sama huruf ketiga itu plusnya beda, jangkanya urutannya, langkahnya beda jangkanya, kayak nomor 1 tadi, atau malah misalnya huruf kedua maju, terus habis itu huruf ketiga mundur. Jadi maju mundur itu nggak bakal bekerja cara kayak gini. Cuma saranku itu kalau misalnya nemu kayak soal kayak gini, itu awalnya itu kalian coba aja kalau misalnya ada clue kayak gini. Kemudian kalau misalnya jawabannya nggak ada yang kayak gini, yang misalnya OC kemudian jadi CO, nggak ada jawabannya, baru kalian cari per nomor gitu, cari translasikan ke nomor, kemudian cari patternnya. Cuma menurutku nggak bakal ada soal yang kayak gitu. Kalau misalnya ada yang soal yang kayak gini, menurutku yang akan muncul itu yang patternnya itu sama gitu kan, jadi nggak fluktuatif kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 menit lagi, silakan dari sekarang. Oh ya, untuk yang baru hadir ikut saya juga ya. Jadi kita sekarang sampai nomor 3. Ini soal bahasa tanda yang kemarin kejar waktu UTBK 2020. Silakan kerjakan nomor 3 menit.
Oke, udah 3 menit. Insyaf, coba. Gimana? Itu Kak. Saya kayaknya yang A. Kenapa? Kan kalau dilihat dari yang pertama itu kan ada morfir kuat apa itu kan rumah burung. Nah, Iya. dari bahasa buatan itu kan yang sama kata morfirnya. Nah, berarti di situ kan rumah burung sama burung biru, berarti kata burungnya sama. Berarti kata yang sama itu harusnya artinya sama. Berarti saya mikirnya morfir itu Burung. Oke, terus? Bentar Kak. Kuat. Salah itu Kak, C ding. Oke, morfir berarti burung, terus? Yang kuatnya rumah kan. Bentar. Berarti kuatnya rumah, oke, terus? Bentar Kak, saya kok jadi bingung. Relax. Oh iya, D Kak. C apa D? D. Oke, kenapa D? Bentar Kak. Saya kok pusing. Oh iya itu Kak. Soalnya kan ya kuatnya kan rumah tadi. Oke, kuat berarti rumah. Itu terus? Kalau dari bahasa buatannya itu artinya dibalik. Iya, terus? Berarti kalau pagar rumah kan ada kata rumah dulu berarti kuatnya di Gimana? kiri ding. Iya sih. Iya gak sih? Ayo gimana? Oh iya Kak, C Kak. Kunci jawaban? Apakah saya kunci jawabannya? Gimana? Iya Kak, iya deh. Oke. Tadi gimana? Jadi berarti kuatnya rumah. Terus habis itu kenapa C? Kenapa bukan D atau E? Iya, soalnya itu kan rumah burung morfir kuat. Nah, yang pagar rumah berarti kalau rumahnya di kanan berarti kuatnya di kiri. Terus di kuncinya yang kuat di jawabannya yang kuatnya di kiri cuma 1. C. Iya. Oke, benar. Kemudian kita kan nggak tahu kelak kemudian PL ini apa. Jadi kalau misalnya kita anggap kuatnya itu rumah, cuma di belakang itu kita nggak tahu yang pagar itu yang mana, yang kelak atau yang PL. Bisa tahu ding, PL artinya biru kalau di sini, di 2 ini. Mungkin kita kalau misalnya mikir pagar rumahnya itu di belakang, enggak juga ding, ini juga kelak artinya kain, jadi pagar nggak ada artinya apa. Oke, jadi gitu ya. Soal pertama mau bilang dulu, kalau misalnya kalian pengen belajar
bahasa Panda itu yang lebih penting itu yang kayak gini. Jadi bukan yang kayak di atas itu. Yang di atas itu sebenarnya terlalu rumit. Cuma yang di atas itu juga malah biasanya munculnya itu di soal deret. Jadi deretnya itu nggak cuma angka, bisa jadi deret itu bentuknya huruf kayak gitu. Jadi kalian akan mentranslasikan antara angka ke nomor. Angka ini berapa, jadi nomor berapa kayak gitu. Cuma untuk yang bahasa Panda beneran itu yang lebih prominent soalnya itu yang tipe kayak nomor 3 dan 4 dan 5 kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih ini, itu saranku yang justru belajar yang ini kayak gitu. Jadi benar Insyaf, di soal yang tipe ini itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk setiap pernyataannya. Yang pertama itu adalah katanya. Jadi biasanya kata-kata di sini itu akan bisa kita deduksi suatu kata itu apa kayak gitu. Jadi di sini kan yang sama itu morpir kuat sama BL morpir. Ada dua kata yang sama, morpir. Kemudian artinya ada dua kata yang sama juga, burung. Nah, berarti morpir itu artinya burung kayak gitu. Kemudian kita bisa tahu arti dari kata satunya, BL dan kuat. Jangan melihat kata lainnya, kata satunya juga di artinya. Jadi rumah dan biru kayak gitu. Nah, selain katanya, itu kita juga harus memperhatikan struktur bahasanya atau struktur kalimat atau kata lah. Jadi di sini kan berarti strukturnya itu dibalik. Kalau misalnya di bahasa buatannya itu di depan, itu jadi di belakang. Kemudian kalau misalnya di bahasa buatannya di belakang, itu jadi di depan. Paling tidak untuk kata yang berisi dua kata gitu. Nah, berarti untuk pagar rumah, kita udah tahu artinya rumah itu kuat, tapi kita nggak tahu artinya pagar apa. Nah, rumah kuat itu berada di depan, dan satu-satunya jawaban yang kuat ada di depan itu adalah C. Berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 2 menit sekarang. Silakan dari sekarang. Oke, udah cukup menurutku. Syahrial coba. Yang insya Allah, Kak. Yang Gimana? Gemo gila.
prosesnya gimana? Karena kan itu Gerim itu kan antara Gerim itu sama Gila Geri itu kan ada laporannya. Nah, di situ kan yang laporan itu yang Geri. Nah, sedangkan yang cuaca itu yang di Gila Geri itu berarti kan gilanya itu cuaca. Nah, di situ yang di kata pertama itu kan Gemolinea. Itu baju Iya. cerah. Nah, kemungkinan yang yang A. Ya. Soalnya Berarti yang cerah, kalau Gila Linea enggak ada. berarti cerah itu Gemo, kemudian cuaca itu Gila. Gemo Gila. Iya, Oke. paling. Oke, benar. Iya, benar. Benar kok. Benar, jadi kayak gitu untuk nomor 4, mirip dengan nomor 3 tadi. Dan soal-soal yang kayak gini, yang tipe kayak gini yang kita cari kata doang, itu biasanya ya kayak gini doang gitu, nggak ada apa kayak variasi tipe yang lain. Jadi belajar dari 2 soal ini kita udah bisa ngerjain soal-soal yang lainnya karena tipenya sama. Oke, lanjut ke yang terakhir nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini yang kemarin keluar kalau nggak salah. Jadi waktu 2020 itu sebenarnya soal pandanya itu kayak gini, bukan kayak di atas-atasnya. Oke, ini 3 menit juga, silakan dari sekarang. Udah 3 menit. Ayura coba, gimana? Yang ra antum, Kak. Kenapa? Coba jelasin. Kan di situ kan kalimat pertama aku makan sama kedua aku makan sama. Yang bahasa pandanya itu yang sama itu ta sama. Berarti yang roti sama kue un. Berarti roti an. Terus yang kamu makan jeruk makannya yang sama. Berarti di situ bahasa pandanya yang sama itu ta. Berarti kamunya itu tum. Antum. Terus yang ditanyakan benci gak ada. Berarti ra antum. Oke. Ra atau da kan awalnya. Tapi yang antum cuma ra. Berarti jawabannya itu ra antum. Nah,
Oke, benar. Jadi kayak gitu ya, guys. Sebenarnya ini cuma kayak mengelompokkan kata-kata gitu, kemudian mendeduksi kata yang benar itu yang mana. Kita nggak perlu tahu struktur bahasanya itu, perlu sih. Tapi bisa kita jawab tanpa mengetahui struktur bahasanya. Yang lebih penting itu kita tahu kelompok katanya itu yang mana. Jadi kayak apa ya? Kayak kita itu mengelompokkan kata-kata, kemudian kayak bikin diagram Venn di mana kata-kata itu masuk ke dalam garis-garis gitu. Satu apa ya? Gabungan antara dua kalimat kayak gitu. Jadi untuk yang ini itu benar antum, berarti kamu itu tum, kemudian roti itu an, kemudian benci itu ra, kayak gitu. Strukturnya itu, struktur bahasanya itu kacau mungkin, cuma kita bisa tahu itu dari kata-katanya kayak gitu. Oke, jadi itu semua tipe dari bahasa Panda. Dan kalau misalnya akan keluar, kemungkinan yang paling besar untuk keluar itu yang tipe nomor 5, kalau enggak nomor 4 sama 3. Untuk yang nomor 1 sama 2 itu justru munculnya itu biasanya di deret. Jadi bukan kita bikin kayak gini, bukan kayak bahasa Panda yang kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Karena udah jam 8, bertemunya sampai di sini. Seperti biasa nanti aku upload pertemuannya kalau misalnya mau review lagi pelajaran bahasa Panda. Karena kata siapa tadi? Kata Diana ya. Katanya November awal kemungkinan ada UAS. Aku harap kalian sudah semua UASnya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, guys. Terima kasih, Kak.